Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, dosen pengampu mata kuliah Budidaya Tanaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana morfologi tanah serta proses pembentukan tanah, perubahan dari batuan menjadi tanah. Diharapkan, setelah materi ini selesai, mahasiswa mampu memahami tentang morfologi tanah serta bagaimana proses pembentukan tanah. Oleh karena itu, subkajian kita ada dibagi menjadi dua macam, yaitu morfologi tanah dan proses pembentukan tanah. Dalam mempelajari tanah, maka pemahaman mengenai lapisan-lapisan tanah mutlak diperlukan. Dalam morfologi tanah dikenal dua istilah penting, yaitu profil tanah yang merupakan irisan atau penampang tegak tanah yang menampakkan semua horizon atau lapisan sampai ke bahan induk. Dalam hal ini, bisa batuan ataupun bahan organik. Dalam profil tanah, bagian yang mengandung akar tanaman atau dipengaruhi oleh aktivitas akar disebut dengan solum. Istilah kedua yaitu horizon tanah. Horizon tanah diartikan sebagai lapisan tanah yang hampir sejajar dengan permukaan lahan. Horizon memiliki lapisan-lapisan yang memiliki perbedaan baik secara fisik, warna, tekstur, struktur, kimia, kadar hara, nutrisi tanaman, keasaman, dan biologi, serta jenis organisme yang hidup. Untuk memudahkan, maka setiap lapisan yang berbeda tersebut diberi huruf kapital sebagai penanda. Di sini diilustrasikan bagaimana lapisan-lapisan yang terdapat pada tanah, atau tampilan profil tanah. Jika kita melihat contoh profil tanah adalah contoh berikut, maka kita bisa melihat ada beberapa horizon yang terdapat pada tanah tersebut. Horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, dan bedrock, atau horizon R. Horizon O merupakan horizon bagian atas, terdiri dari lapisan tanah organik, dan biasanya mengandung banyak humus serta bahan non-humus. Horizon A merupakan horizon di permukaan dan tersusun oleh campuran bahan organik dan bahan mineral. Di bagian ini juga terjadi aktivitas yang maksimum. Aktivitas kimiawi dan biologi banyak terjadi di horizon ini. Horizon E atau horizon eluviasi adalah horizon yang telah mengalami proses eluviasi atau pencucian. Proses ini sangat intensif sehingga kadar bahan organik tanah, liat silikat, Fe, dan aluminium rendah. Akan tetapi, kadar pasir serta debu kuarsa atau kita kenal dengan sesqui oksida serta mineral resisten lainnya tinggi, sehingga berwarna agak terang. Horizon B merupakan horizon iluvial atau horizon pengendapan, sehingga terjadi akumulasi dari bahan-bahan yang tercuci pada horizon di atasnya. Horizon C merupakan lapisan regolit, yaitu lapisan batuan induk yang telah mengalami kerusakan. Tidak ada bahan organik di lapisan ini. Dan terakhir adalah horizon R, yang merupakan lapisan batuan induk yang belum mengalami perubahan sama sekali. Keberadaan masing-masing horizon tidak bersifat mutlak. Terkadang tidak ditemukan horizon-horizon tertentu pada beberapa tipe tanah. Beginilah penampakan profil di lapangan. Horizon di wilayah pegunungan kapur biasanya ketebalan yang sedikit, namun lapisannya dapat terlihat jelas. Horizon R paling bawah dengan warna putih, menandakan batuan kapur. Horizon O dengan banyak akar tanaman. Horizon A yang berwarna hitam. Horizon di wilayah pegunungan memiliki ketebalan yang tinggi, dan perubahan antar horizon yang sedikit tidak terlihat. Pada bagian atas horizon O banyak akar. Horizon A dengan warna agak hitam, horizon E dengan warna keabuan akibat aktivitas abu vulkanik, horizon B dengan warna kemerahan, hasil pencucian dari aktivitas abu vulkanik. Di wilayah pantai, pembagian horizon menjadi jauh tidak terlihat dengan hanya satu atau dua horizon. Perbedaan antar horizon terjadi karena adanya proses pembentukan tanah yang berlangsung. Proses pembentukan tanah mengikuti sistem terbuka, di mana sewaktu-waktu tanah dapat menerima bahan tambahan dari luar, baik berupa presipitasi, kondensasi, runoff, penambahan gas dari atmosfer,
bahan organik, aktivitas biotik, bahan dari sedimen, cahaya matahari, ataupun kehilangan bahan yang dimilikinya, baik dalam bentuk evapotranspirasi, denitrifikasi, oksidasi, erosi, radiasi, pencucian, ataupun proses perubahan yang ada di dalam tanah itu sendiri, seperti translokasi akibat pergerakan air, organisme tanah, ataupun translokasi seperti hidrasi, oksidasi, reduksi, serta hidrolisis. Jika dilihat dalam bentuk diagram, dan volume tanah berada sebagai pusatnya, maka tanah itu sendiri dapat mengalami pergeseran masuk ke atau dikenal dengan istilah penambahan lateral atau bergeser keluar menjadi kehilangan lateral. Air dapat masuk melalui presipitasi atau hujan dan dapat hilang melalui evaporasi atau penguapan oleh cahaya matahari atau transpirasi, kehilangan melalui proses bernafas oleh tanaman. Aktivitas biota mampu menambah jumlah bahan organik, namun di sisi lain juga melepaskan senyawa nitrogen, karbon dioksida, dan sulfur ke atmosfer. Radiasi matahari yang datang pada siang hari dapat masuk ke dalam tanah melalui proses insolasi, namun pada malam hari dapat hilang melalui proses reradiasi. Efek curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan pencucian pada tanah dan kehilangan nutrisi dari volume tanah. Di sisi lain, hasil proses pelapukan batuan induk dapat naik ke dalam volume tanah. Di dalam tanah sendiri, terdapat proses perubahan yang terjadi atau yang lebih dikenal dengan transformasi. Di sisi lain juga terjadi perpindahan atau translokasi di dalam tanah. Demikian kompleksnya proses yang terjadi di dalam tanah, maka tanah seringkali dikatakan sebagai bahan hidup. Proses pelapukan yang terjadi di dalam tanah dibagi menjadi dua macam, yaitu pelapukan fisik dan pelapukan kimia. Pelapukan fisik merupakan proses desintegrasi atau perubahan fisik tanpa adanya perubahan kimia. Agen yang berperan adalah suhu dan air, serta tanaman. Perubahan ini dapat disebabkan oleh komposisi mineralogi yang berbeda, struktur batuan yang berbeda, perbedaan suhu yang drastis. Sedangkan pelapukan kimia merupakan proses dekomposisi, di mana agen yang berperan adalah suhu, air, dan bahan organik. Proses yang terjadi dapat berupa hidrolisis, hidrasi, karbonasi, oksidasi reduksi, ataupun pelarutan. Hidrolisis ada reaksi dengan hidrogen, hidrasi ada reaksi dengan air, karbonasi reaksi dengan karbon dioksida, oksidasi dan reduksi terjadinya perubahan valensi elektron. Proses yang terjadi dalam tanah berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah yaitu organisme, iklim, topografi, bahan induk, dan waktu, serta faktor lainnya. Sehingga tanah juga diartikan sebagai produk dari organisme, iklim, dan topografi yang memengaruhi bahan induk dalam waktu tertentu. Untuk mengetahui dari masing-masing faktor, mari kita bahas satu persatu. Bahan induk menjadi salah satu faktor penentu sifat fisik dan kimia tanah. Sumber bahan induk dapat berupa batuan induk. Bagian ini akan dibahas secara khusus. Sumber bahan induk berikutnya berupa abu vulkanik. Abu vulkanik hasil letusan gunung berapi akan menjadi bahan induk pembentuk tanah. Salah satu contoh tanah yang terbentuk dari abu vulkanik adalah tanah andisol. Pada gambar dapat dilihat bahwa tanah andisol biasanya memiliki lapisan-lapisan yang menggambarkan jumlah letusan gunung. Abu vulkanik hasil letusan gunung mengalami proses pembentukan tanah. Setelah menjadi tanah, terjadi penambahan batuan organik, kemudian terjadi letusan berikutnya. Hasilnya akan membentuk seperti lapisan-lapisan. Sumber bahan induk berikutnya berupa hasil erosi dan pengendapan. Aliran air akan membawa partikel tanah dan fragmen batuan. Jika air mengalir cepat, maka membawa partikel besar dan sedimen lebih banyak. Jika aliran lambat, maka partikel besar akan diendapkan terlebih dahulu. Bahan yang diendapkan akan menjadi endapan aluvial jika aliran air terhenti, sehingga sedimentasi terjadi cepat. Dataran banjir terbentuk di tepi sungai dan terbentuk jika sungai meluap. Teras
terbentuk dari dataran banjir yang telah tua. Delta terbentuk dari sedimen halus yang di bawah sungai. Kolovium merupakan bahan yang diendapkan akibat gravitasi, biasanya terbentuk pada lereng curam atau sisa dari tanah longsor. Pada tempat dengan curah hujan tinggi, proses pelapukan bahan organik menjadi lambat, sehingga terjadi tumpukan bahan organik. Ini dapat menjadi sumber bahan induk. Tanah yang terbentuk dari bahan organik dengan jumlah besar disebut sebagai tanah organosol. Pada gambar dapat dilihat contoh tanah organosol. Tanah gambut termasuk ke dalam tanah organosol. Batuan induk memiliki beberapa nama seperti basalt, andesit, hingga granit. Setiap batuan memiliki tingkat kekuatan sendiri. Batuan seperti basalt akan lebih mudah melapuk jika dibandingkan dengan batuan andesit. Batuan yang memiliki kekerasan tertinggi adalah batuan granit, diikuti oleh senit. Jika dilihat urutan kekerasannya, batuan dari yang terlapuk hingga yang terkuat adalah basalt, andesit, desit, hingga granodiatit, sinit, dan terakhir yang paling keras adalah granit. Batuan granit jika melapuk akan menghasilkan mineral berupa biotit, plagioclase, feldspar, dan kuarsa. Namun, kemungkinan terbesar yang terjadi adalah feldspar. Sedangkan batuan basalt jika melapuk akan menghasilkan mineral piroksin, plagioclase, dan olivin. Kemungkinan terbesar menjadi olivin. Jika mineral ini menjadi tanah, maka batuan bagian atas seperti granit, leonit, senit akan menghasilkan tanah dengan tekstur kasar, dengan sifat masam dan kandungan hara. Sebaiknya semakin cepat larut batuan tersebut, tanah yang terbentuk akan bertekstur halus, memiliki sifat basa dengan unsur hara yang tinggi. Terdapat dua macam metamorfosa batuan. Yang pertama berasal dari batuan beku yang mengalami proses metamorfisme atau perubahan bentuk menjadi batuan metamorf. Selain itu, batuan beku juga mendapat mengalami diagenesis menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen atau batuan metamorf akan melapuk dan menghasilkan bahan induk. Bahan induk inilah yang nantinya akan mengalami proses lebih lanjut untuk menjadi tanah. Pada skenario kedua, tanah yang telah terbentuk mengalami erosi dan pengendapan dan menjadi bahan induk di tempat lain. Bahan induk kemudian berproses lebih jauh menjadi tanah kembali. Faktor pembentuk tanah berikutnya adalah iklim. Iklim merupakan faktor yang paling aktif dalam proses pembentukan tanah. Faktor ini akan mempengaruhi proses kimia dan biologi. Kita perhatikan diagram berikut. Jika suhu tinggi dan curah hujan rendah, maka reaksi secara fisik akan berlangsung cepat, sehingga pelapukan mekanik cepat terjadi. Namun, kehilangan akan berlangsung lambat. Sebagai contoh gambaran kondisi ini adalah gurun. Gurun memiliki suhu yang tinggi dan curah hujan yang rendah, maka jarang ditemukan batuan besar di wilayah gurun. Seandainya terdapat batuan besar, maka akan mengalami proses pengikisan yang jauh lebih cepat. Jika suhu rendah, namun curah hujan juga rendah, maka reaksi baik kimia maupun fisika akan berjalan lambat, sehingga pelapukan mekanik berjalan lambat. Namun di satu sisi lain, kehilangan juga berjalan lambat. Contoh lingkungan dengan kondisi ini adalah kutub. Di sana proses pelapukan berjalan dengan sangat lambat, tapi kehilangan juga berjalan dengan lambat. Jika suhu tinggi dan curah hujan juga tinggi, maka reaksi akan berlangsung dengan cepat, baik secara kimia maupun secara fisika. Pelapukan kimia atau mekanik berjalan dengan cepat inilah yang akan menyebabkan tanah yang terbentuk berjumlah banyak, tapi kehilangan juga cepat terjadi. Contoh lingkungan dengan kondisi ini adalah pada hutan hujan tropis. Pada hutan hujan tropis, tanah yang terbentuk akan banyak. Jika suhu rendah namun curah hujan tinggi, reaksi akan berjalan lambat. Namun, pelapukan kimia berlangsung dengan cepat. Dan kehilangan juga berlangsung dengan cepat. Contoh kondisi lingkungan yang seperti ini adalah pada wilayah pegunungan di wilayah tropis.
Faktor iklim berikutnya adalah topografi. Mari kita lihat. Suatu wilayah berdasarkan topografinya dapat kita bagi menjadi 3. Wilayah puncak kita simbolkan dengan zona A. Wilayah lereng kita simbolkan dengan zona B. Wilayah dataran rendah kita simbolkan dengan C. Mari kita bandingkan kondisi di wilayah tersebut. Kondisi air. Di wilayah puncak, air sangat sedikit tersedia, sehingga proses pelapukan berjalan dengan lambat, tetapi kehilangan berjalan dengan cepat. Wilayah C, air tersedia dengan jumlah banyak, maka reaksi kimia berjalan dengan cepat, dan kehilangan berjalan dengan jauh lebih lambat. Suhu di wilayah A lebih cenderung rendah bila dibandingkan dengan suhu di wilayah C, sehingga tanah yang terbentuk menjadi lambat. Sedangkan di wilayah C, tanah yang terbentuk berlangsung dengan juga cepat. Aliran air di atas atau di puncak zona A, aliran air berjalan dengan sangat cepat sekali. Sedangkan di wilayah C, cenderung terjadi penumpukan air. Erosi. Zona A memiliki laju erosi yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan zona C. Subbahasan berikutnya adalah organisme. Jumlah dan macam organisme sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kondisi iklim, suasana fisiko-kimia, dan keberadaan pesaing atau vegetasi lain. Semua ini akan menentukan macam flora dan fauna yang hidup. Nah, organisme pada tanah berfungsi sebagai sumber bahan organik, pembentukan humus, sifat fisika dan kimia tanah, peredaran hara, perkembangan struktur tanah, serta dekomposisi bahan organik. Jika kita menghitung waktu dalam proses pembentukan tanah, maka tanah itu sendiri kita bagi menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Jika batuan induk kita simbolkan dengan C, maka tanah muda biasanya memiliki profil yang lebih sedikit. Biasanya hanya 2 macam profil, horizon A dan horizon C. Pada tanah dewasa, sudah mulai terbentuk beberapa horizon A, B, dan C. Sedangkan pada tanah tua, horizon A saja dibagi menjadi A1, A2, dan A3. Horizon B dibagi menjadi B1 dan B2. Dan horizon C. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembentukan tanah serta morfologi tanah. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam proses penyampaian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.